ya. Jadi hari ini tuh yang ingin saya sampaikan itu adalah mengedit dengan menggunakan Viva Video. Um, yang pertama, alasan pertama itu adalah because it is super easy. So you know guys, I am not a fancy person of technology. I find sometimes kadang-kadang saya ngerasa hmm, teknologi atau social media atau something like that, it is too fancy for me. It is too hard for me to understand to do. For example, I do not use Twitter because I think that it gives me a lot of headache. Jadi saya nggak pakai Twitter karena menurut saya it is not comfortable for me. Tapi ketika ketemu si Visa Video, ketika baru nyoba, I find it is super easy for me. Like it is super easy to use, even for people like for a person like me gitu ya, untuk orang kayak saya yang you can say like I'm not comfortable, gagap teknologi, something like that, itu Viva Video masih sangat-sangat mudah untuk bisa digunakan gitu. Jadi apalagi buat kalian sekarang kan, kalian kan makhluk milenial ya katanya. Kalian makhluk milenial pasti sudah lebih terbiasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah good features. Jadi based on my experience, banyak sekali good features yang ada yang disajikan di dalam Viva Video ini. Jadi ketika saya pakai pertama, like I would like to edit my video. Saya mau edit video saya. Oh, ternyata bisa di Viva Video. I would like to add some music, some background music. Ternyata juga bisa di Viva Video. Terus saya mau tambahkan subtitles. Ternyata juga bisa gitu with a lot of another features. Jadi dengan satu aplikasi saja itu saya sudah kayak bisa lakukan semuanya. So that's why I think that okay, this is so super easy, this is complete, lengkap gitu ya. Jadi ya udah saya pakai aja gitu di Viva Video. Kemudian yang terakhir adalah the watermark is not too too big. Jadi ada beberapa aplikasi video editor di smartphone yang saya lihat itu dia punya watermark yang super big, like up here gitu tuh gede banget, and I think that it is not pretty at all. So that's why when I try the Viva Video, they do have watermark for the non VIP users. Tapi tuh watermarknya kecil aja di bawah sini biasanya, dan dia tulisannya putih saja kecil, di bawah sini ada Viva Video. I think that it is very a good point of them to make the watermark over here like a little one gitu. Jadi dia nggak buatnya di atas sini dengan sangat-sangat besar kayak bold gitu. It is not pretty at all. Alright. Jadi itu alasan saya kenapa saya menggunakan Viva Video. Nah, ini ada satu artikel yang saya coba tampilkan di sini ya. Kalian bisa coba baca sendiri tentang ulasan dari penulis ini menggunakan Viva Video. Di sini dia masuk ke nomor 4, kalau tidak salah judulnya ini adalah tentang 10, if I'm not mistaken, or 11, the best video editor yang dari smartphone gitu, terutama di Android. Oke. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Jadi Viva Video dikatakan sebagai salah satu aplikasi video maker terbaik untuk Android, tapi juga tetap bisa dipakai di iPhone. So don't worry ya, kalau misalnya kebetulan kalian pakai iPhone and you would like to install this application, juga masih bisa. Di sini ukuran aplikasinya 44,15 MB, cukup besar tapi masih sangat-sangat doable untuk penggunaan handphone Android gitu ya. Dan dia punya rating Play Store-nya 4,6, so it is quite good review, right? Okay, next, fitur unggulan dari Viva Video ini, jadi dia punya komunitas pembuat videonya. Jadi kalau di Viva Video ini kayak apa ya? I don't have TikTok, but Viva Video is like similar to it. Jadi kalian bisa kayak edit di situ dan kayak bisa langsung di-upload di komunitas videonya itu. I never done that before. Saya nggak pernah upload di Viva Videonya, tapi itu bisa dilakukan. If you would like to share your video yang sudah kalian upload di Viva Video, itu bisa di-share kemudian di komunitas Viva Videonya itu. So everybody could watch your video.
Kemudian di situ ada editor video dan musik, jadi kalian bisa gabungkan video dan musik, bisa ada efeknya juga, kemudian gabung video jadi satu, means video kalian itu bisa kalian uh, timpa lagi pakai video-video lain gitu. It is so interesting. Kemudian kalian bisa tambahkan teks, jadi kalau buat kalian, for example, dapat tugas dari kampus, kalian bisa masukkan berbagai macam teks di sana. It is so simple, so easy. Kemudian ada editor foto dan video, ini juga sama, jadi fotonya itu bisa kalian gabung, jadi ada kayak foto video, atau kalian mau taruh fotonya itu di atas video, atau sebaliknya, videonya di atas foto, itu juga sangat-sangat doable dengan menggunakan Viva Video. Kemudian ada save and share, ya ini yang tadi saya bilang ya. So in short, kesimpulannya, kenapa harus Viva Video? Yang pertama, Viva Video itu mengedit dengan quite easy and super handy. Seperti yang tadi saya bilang, dia gampang dan super handy itu kayak kalian bisa pakai ke di mana aja, kapan aja gitu ya. Kemudian, it is reachable for you who have to edit your video without fancy editing tools. Jadi, kalau kebetulan nih, sekarang kalian mahasiswa yang terkungkung oleh pandemi, yang harus mengerjakan video, but you don't have any fancy tools yang saya maksud itu kayak laptop atau personal computer, kalian nggak punya itu, tapi kalian punya smartphone, maka kalian bisa pakai smartphone kalian untuk ngedit video kalian, gitu ya. Jadi kalian bisa pakai handphone aja, udah bisa ngerjain tugas dari kampus. Amazing, interesting. Oke, next. Lalu, apa ada kekurangan dari mengedit dengan menggunakan Viva Video? Dari tadi saya udah kayak brand ambassador-nya Viva Video ya, tapi padahal enggak. I'm not paid for this. Jadi saya tidak sedang mengiklankan Viva Video ya. Terus ada nggak sih kekurangannya? So this is the honest review. Nothing is perfect. Begitu juga dengan Viva Video. Viva Video is not a perfect editor for you. Yang pertama, alasan pertama itu adalah dia berbayar. Jadi, harga dari Viva Video untuk yang VIP user itu adalah 179.000 per tahun, plus pajak dan lain-lainnya ya. Jadi, kalian akan membayar lebih dari 179.000, lebih sedikit. Dan ini adalah harga diskon sebenarnya, tapi diskonnya ini sudah lama sekali, jadi saya sudah pakai VIP itu mulai setahun atau 2 tahun lalu, tapi harganya tetap sama di 179, jadi dia tidak naik lagi gitu ya. So I think it is quite good agreement gitu, jadi kayak oke lah gitu untuk penunjang kegiatan saya sehari-hari to create a good video. 179.000 per tahun itu masih sangat-sangat masuk akal untuk saya. Dan dia juga ada over monthly. Saya lupa harganya berapa, tapi kalau tidak salah di bawah 100.000 ya harganya, sangat-sangat di bawah. I forgot. Harganya di bawah itu. Dan sometimes dia juga offer a discount. Jadi kemarin ketika saya udah top up lagi si VIP-nya ini, saya bayarnya dengan harga 179.000 plus pajaknya itu. Ternyata beberapa hari kemudian ada notifikasi kalau mereka lagi diskon, jadi harganya turun jadi kayak 160-an gitu harganya. Jadi kemungkinan kalau misalnya kalian mau install sekarang dan pasang VIP sekarang, maka harganya akan masuk ke yang harga diskon itu gitu ya. Saya nggak tahu kalian kalau lagi ada diskon. Sebenarnya saya nggak dapat diskon soalnya. Next. Ini kekurangan lainnya, untuk non-VIP ada beberapa features yang tidak bisa diakses. Jadi ini juga merupakan kekurangan. Yang pertama adalah, jika kalian bukan VIP, maka video yang bisa kalian edit itu hanya up to 5 minutes aja, maksimalnya di 5 menit, tidak bisa lebih dari 5 menit. Kalau misalnya kalian mau mengedit yang lebih dari 5 menit, maka kalian harus membayar yang tadi, yang VIP tadi, whether kalian mau ambil yang monthly atau yang langsung 1 tahun. Kemudian, tidak bisa mengubah lagu pada video menjadi background. Jadi kalau misalnya VIP itu ada satu features yang dimana kalian bisa
input video, tapi kalian cuma mau ngambil lagunya aja sebenarnya. Nah, itu bisa nanti dia akan proses. Jadi yang masuk ke dalam storyboard itu hanya lagunya saja, tidak dengan videonya. Jadi kalian bisa lakukan itu kalau kalian masuknya ke VIP. Kemudian tidak ada voice changer effect. Di Viva Video itu dia ada kayak pengubah suara, jadi ada kayak suara baby, suara like old man or something like that, dan itu adanya di feature yang VIP. Kalau kalian tidak VIP, maka suaranya hanya your original voice, gitu ya. Kemudian ada watermark Viva Video tadi yang saya sampaikan sebelumnya ya. Kalau kalian tidak VIP, maka akan ada satu watermark kecil di ujung sini, tapi itu sangat-sangat masih masuk akal, make sense. Jadi nggak mengganggu gitu ya. Dia hanya kecil di sini di bawah sini. Oke. Kemudian tidak bisa menyimpan video dengan kualitas high definition. Ya ini juga cukup mengganggu kalau misalnya kalian tidak VIP ya. Jadi dia paling tinggi yang 4, kalau nggak mistaken ini 480 yang itu kualitasnya, jadi dia tidak bisa sampai ke 720 atau yang 1080 itu ya. Kemudian oke, nah kalau yang ini kekurangan secara umum buat yang baik untuk yang VIP atau yang non VIP. They do have bugs. Jadi ada kayak bugs gitu di app-nya dia, di aplikasinya dia, terutama pada input text. Ini yang saya alami di sepanjang tahun lalu. Saya sudah komplain ke developer-nya, sudah kayak kasih masukan gitu, hey, you, juga ya. Harus pakai kata yang baik juga kan kalau mau komplain ke developer ya. Jadi dikasih tahu aja masalahnya di mana, dan waktu itu saya ngasih tahu masalahnya ada di teks. Teksnya itu timingnya nggak sync gitu. Jadi kita udah kayak kasih teks di wordboard-nya itu udah kita timingnya udah kita pas-pasin, tapi ternyata setelah rendering dia lagging gitu, entah dia kecepatan teksnya atau justru kelambatan, dan itu sangat-sangat super annoying. Untungnya di awal tahun ini dia ada kayak apa namanya perbaikan gitu ya, ada improve di app-nya, jadi sudah bisa tepat lagi untuk si teksnya ini. Kemudian, oke, ini tidak selalu, cuman waktu itu saya pernah ada satu kali pengalaman using an iPhone, jadi pakai handphone si iPhone. Terus waktu itu, nah kalau untuk di iPhone itu dia definisinya bisa sampai 10 kualitasnya ya, bisa sampai 1080 pixel. Tapi kalau untuk di Android itu paling tinggi 720. Tapi 720 itu aja udah kayak oke banget gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, pakai Android pun oke. Nah, cuman kemarin pengalaman saya ketika pakai iPhone di 1080 ini ternyata dia suaranya nggak sesuai, audionya tidak sesuai dengan video. Jadi kayak kita di videonya udah mulutnya udah ngomong tapi suaranya kayak nyusul belakangan gitu. Padahal waktu di wordboard-nya oke, tapi ketika di rendering, ketika di save ke 1080, hasil akhirnya itu dia tidak sesuai gitu. Jadi I don't know whether it is only my experience, mungkin nggak semua orang juga mengalami itu gitu ya. Karena banyak hal yang mempengaruhi, salah satunya adalah kesiapan dari memori kalian gitu. Jadi memori itu sangat penting ketika kalian mengedit dengan menggunakan ponsel. Biasanya yang menjadi problem besar itu adalah memori kita tuh nggak cukup besar untuk memproses si video ini gitu kan, sehingga akan ada kekurangan di sana sini. Oke? Nah, ini kekurangan, ini harusnya tadi saya ngomong sini ya, kekurangan secara umum untuk pengguna smartphone editor. Jadi kekurangannya apa sih? Yang pertama adalah ponsel is not a pro camera. Jadi your handphone itu bukan kamera profesional yang bisa nangkap gambar dengan sangat jernih, yang bisa nangkap video dengan sangat jernih gitu. Jadi dengan ponsel itu pasti kualitasnya akan sedikit di bawah atau mungkin banyak di bawah dari pro camera gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ponsel is not a PC, is not a personal computer with a very big memory gitu kan. Jadi ponsel itu kan memorinya sangat-sangat terbatas ya untuk
pengguna ponsel pasti kalian juga mengalami hal yang sama. Tanpa mengedit video aja tuh udah dengan nampung foto-foto selfie kalian, foto-foto upa-upa kalian, itu kayaknya udah sampai overloaded gitu kan, sampai memorinya tuh mau meledak. Nah, dengan menggunakan video editor yang ada di ponsel itu sebenarnya akan memangkas memori kalian lebih banyak lagi. So that's why kalian juga nanti kemungkinan besar akan mengalami masalah di penggunaan memori ini gitu ya. Ponsel is not a PC gitu. Jadi kalian nggak bisa mengharapkan kalian bisa mengedit sesuatu yang sangat panjang dan sangat kompleks dengan menggunakan ponsel gitu ya. Kemudian the features of your phone will most likely decide the result of your edit. Ini yang tadi saya bilang. Jadi besar dari memori ponsel kalian, kemudian seberapa jernih kamera kalian bisa menangkap gambar dan lain sebagainya, itu akan sangat-sangat mempengaruhi hasil dari pembuatan si edit video dengan menggunakan ponsel gitu. Jadi biasanya Viva Video dia akan mengikuti kualitas pengambilan gambar awalnya gitu. Jadi kalau misalnya gambar awalnya itu udah jernih di handphone, ketika kalian rendering ketika kalian edit di Viva Video, walaupun dengan yang standar definition aja yang 480 itu udah oke gambarnya. Tapi kalau misalnya dari video awalnya itu kualitasnya memang sudah kurang baik, mau kalian nanti render dengan yang 720 pun hasilnya akan tidak baik. Jadi paham ya maksudnya? Ketika videonya oke, mau di render atau dipilih dengan kapasitas yang 480, hasilnya sudah akan oke. Tapi ketika videonya memang awalnya buram atau kabur atau gelap, maka mau kalian up di sini dengan 720 juga tidak akan berguna. Jadi itu sangat penting untuk your start gitu. Jadi kayak poin awalnya atau poin startnya itu sangat-sangat penting sebelum kalian edit ke Viva Videonya ya. But don't worry, kenapa saya bilang gak usah khawatir, karena saya pakainya Samsung J6 2016 tuh. Jadi saya pakai ini dan ini sudah kayak jadul, super jadul banget. Memorinya udah memori bukan apa sih, LCD-nya udah pernah copot gitu, jadi harus kayak diisolasi gitu supaya dia bisa stick together. So I use this very old man here, tapi maybe you can try to check on my YouTube video. Jadi bisa coba dilihat dan itu semua yang dari situ adalah yang saya ambil dengan ponsel jadul ini, super jadul, dan dan saya edit dengan menggunakan Viva Video. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau untuk saya pribadi, I won't complain gitu. Jadi dengan ponsel seadanya yang saya punya dan saya edit dengan Viva Video yang dari ponsel, I think that my videos are okay gitu. Jadi okay lah ya gitu. Nggak jelek-jelek amat gitu ya. Jadi masih sangat-sangat bisa kalian gunakan si Viva Video ini walaupun kalian hanya menggunakan ponsel Android jadul ya. Oke, kemudian sudah selesai nih pembahasan tentang yang Viva Video, tapi di sini saya mau kasih tips lagi. Seperti yang tadi saya bilang, kalau hasil awal langkah awal dari pembuatan video kalian itu akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi that's why di sini saya mau kasih tips bagaimana sih cara mengambil video yang baik dan benar dan kenapa kita harus melakukannya gitu ya. So here, kenapa mengambil video yang baik itu penting? Ini dia alasannya. Video yang baik itu tidak akan memudahkan kamu dalam proses pengeditan karena yang seperti yang tadi kita sudah videonya udah oke, jadi ngeditnya juga bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian di sini tidak perlu banyak kerja keras untuk mengedit, dan harusnya bisa disetting saat pengambilan video. Jadi lebih efisien waktu juga saat pengeditannya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mengambil video. Yang pertama, pencahayaan, komposisi gambar, kualitas video, dan suara. Oke, kita
akan masuk ke pencahayaan sekarang. Di indoor pencahayaannya, di sini kalian bisa coba baca ya. Jadi posisi badan menghadap jendela. Jika ada matahari dari arah jendela, jangan membelakangi karena backlight atau gambarnya akan gelap. Saya tahu ini terdengar terdengar simple, terdengar kayaknya semua orang sudah tahu sih ini gitu ya. Kalau misalnya kita lagi foto ngebelakangin cahaya, itu pasti akan backlight. Jadi gambarnya akan gelap gitu kan. Tapi banyak sekali masih terjadi pada mahasiswa-mahasiswa saya ya. Ketika saya minta untuk membuat video itu masih banyak sekali yang mengabaikan tentang pencahayaan sehingga videonya terlihat gelap gitu. Jadi kayak kita mau nontonnya juga gitu ya, males gitu. Jadi pastikan kalau pencahayaan kalian baik ya. Nah, di sini jika tidak ada matahari dari arah jendela, pengambilan video di saat malam hari pakai cahaya buatan seperti ring light, softbox, atau bahkan lampu belajar yang berwarna warm white. Jadi kalian bisa gunakan alat-alat yang kalian punya gitu. Kalau misalnya nggak punya ring light gitu kan, nggak semua orang punya ring light kan, kalian bisa pakai lampu belajar gitu, atau bisa pakai HP center. Nah, itu bisa dipakai tuh, masukin ke dalam toples supaya cahayanya bisa jadi lebih gitu kan, dan itu bisa sangat-sangat membantu kalian. Oke, be creative. Jadi jangan kalah dengan sesuatu yang tidak kalian miliki gitu. Jadi mentang-mentang kamarnya gelap, kemudian ya udah biar apa pasrah gitu dengan mengambil video yang gelap, kemudian dikumpulkan ke dosennya. Jadi dosennya juga kayak, ini anak ngapain ya di dalam kegelapan gitu kan. Oke. Next. Outdoor. Nah, kalau untuk di outdoor di sini ada jam-jam tertentu yang bisa kalian gunakan. Ini kayak best hours gitu ya, to take a video. Jadi kalian bisa terlihat lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Kalian bisa pakai di jam 7 sampai 9 pagi, atau kalau di sore hari kalian bisanya di jam 4 sampai jam 5.30 sore. Jadi kayak sampai setengah 6 itu adalah the best hours. Kalian bisa dapat sunset dan sebagainya ya. Kemudian jangan mengambil video tengah hari karena cahaya akan ada di atas kepala kalian dan bayangannya akan jatuh pas di wajah gitu. Dan kayaknya kalau terik tuh kalian akan kayak nggak bisa membuka mata dengan baik dan benar, dehidrasi juga. Jadi jangan ngambil pas siang hari ya. Kemudian komposisi gambar, di sini bisa kalian baca ya komposisi gambarnya. Ups. Nah, ini dia. Jadi untuk komposisi gambar itu sebenarnya seperti yang saya lakukan sekarang kan sudah in frame, jadi seperti itu. Ada mahasiswa saya yang mengambil video itu dekat sekali dan diambilnya dari bawah gini. Gitu. Jadi kayak takut gitu, Miss mau menilai videonya dia jadi takut gitu kan. So that's why your posture composition is also very very important in taking your video, especially kalau videonya itu mau ditunjukkan ke orang, apalagi buat sebagai assessment gitu untuk penilaian gitu kan. Jadi harus kalian pikirkan juga komposisi yang benar, yang baik, yang enak dilihat itu seperti apa. Nah, ini salah satu contoh komposisi gambarnya ya. Oke, kita kalian baca. Nah, ada 2 gambar di bawah. Jadi kalau misalnya kalian tuh mau kayak out of frame, kayak mau di samping-samping ini juga sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan, asal kalian tidak terlalu ke samping sini. Apa yang terjadi kalau kalian ke samping sini? Yang kelihatan adalah pintu dan trash can di belakang sana ya. Oke. Ini adalah komposisi gambar untuk full body. Kalau kalian mau shoot yang full body, maka ini yang harus kalian lakukan. Jadi bagian yang di atas kepala itu harus lebih banyak daripada yang ada di bawahnya gitu, daripada yang di kaki gitu ya. Nah, komposisi gambar ini kalian bisa minta bantuan di handphone kalian itu dengan setting grid atau garis bantu yang ada di kamera gitu, supaya kalian bisa tahu posisinya. Oke, posisinya ini udah center dan lainnya gitu ya. Nah, untuk kualitas video,
Tidak perlu menggunakan kamera profesional seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, atau smartphone keluaran baru. Saya pakai handphone jadul 2016 saja, asalkan memaksimalkan kualitas gambarnya, pasti akan lebih baik dari kamera bagus tapi diambil dengan oke. Jadi lebih bagus pakai yang uh, kamera yang biasa-biasa aja, tapi kalian maksimalkan penggunaan kameranya daripada kalian pakai yang pro tapi komposisinya nggak bagus juga. Itu bukan sesuatu yang bagus ya. Nah, untuk yang kayak di penggunaan smartphone dengan memaksimalkan kualitas gambar itu saya pakai yang di sini. Kalau dari pengalaman saya pakainya yang pro. Jadi kalau di kamera itu kalian bisa di slide, di situ ada yang kayak um, pro-nya gitu kan. Nah, kalian bisa pakai yang pro itu dia akan memaksimalkan pengambilan gambarnya. Oke. Kemudian pilih resolusi tertinggi di smartphone kamu. Silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan dari smartphone kalian ya masing-masing. Kemudian, nah suara ini juga sangat penting nih. Karena memiliki estetika yang menarik, tapi konten videonya tak tersampaikan ke penonton. Jadi ini udah bagus banget nih editannya, tapi nggak ada suara yang kedengeran gitu kan. Buat apa? Kemudian kualitas suara yang bagus, kalian bisa menggunakan mikrofon yang terhubung ke handphone atau kamera. Pakai headset biasanya. Saya selalu sarankan ke mahasiswa saya, apalagi kalau misalnya kamu mau outdoor, yang noise-nya agak banyak gitu kan, ada suara kendaraan atau ada suara orang-orang, saya bilang coba pakai headset gitu kan. Biasanya mahasiswa saya kan saya minta untuk mengumpulkan video untuk sebagai nilai speaking. Jadi speaking skill, itu kan saya tidak bisa menilai speaking dari written form kan. Mau nggak mau saya harus meminta mahasiswa saya untuk membuat video. Nah, kalau misalnya suaranya nggak terdengar di dalam video, lalu apa yang mau saya akses? Dan itu masih banyak sekali terjadi atau dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Biasanya mereka senang sekali ngambil di outdoor gitu kan, kayak ngeliatin view pemandangan, tapi kemudian tidak memperhatikan masuk atau tidaknya suara mereka ke dalam video gitu. Jadi your phone it is not a pro camera. Even a pro camera juga masih butuh mikrofon kan. Jadi apalagi handphone. Nah biasanya kalau misalnya mahasiswa saya yang suka bikin video-video yang ala-ala vlogger gitu kan, yang biasanya kameranya diambil dari jauh, itu dia akan gunakan satu handphone lain lagi untuk record the audio only. Jadi dia record suaranya dia saja pakai handphone satunya yang buat record videonya gitu. Nah, habis itu baru disatukan atau digabungkan atau diedit di Viva Video, biasanya seperti itu. Dan itu bisa-bisa sekali kalian lakukan ya. Jadi dengan Viva Video kalian bisa mengedit, memasukkan audio suara kalian dan videonya. Jadi akan sangat terbantu dengan penggunaan pengeditan si Viva Video ini. Jadi suara itu sangat penting ya, terutama kalau misalnya yang mau dinilai itu adalah speaking skill. Yang mau dinilai speaking skill tapi tidak terdengar suaranya, maka apa yang bisa dosennya kasih gitu kan? Biasanya saya akan kasih nilai kasihan aja untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini. Karena untuk tidak meluluskan itu rasanya di masa pandemi seperti ini sangat kejam ya. Jadi untuk mahasiswa seperti itu biasanya saya akan kasih nilai kasihan gitu. Like 60 60 gitu kan, padahal kontennya misalnya bagus, yang dia sampaikan bagus, pronunciation dia oke, speaking skill dia oke, tapi karena technical problem, sayang sekali karena technical problem dia harus kehilangan nilai A atau B-nya dia menjadi ke C. Sangat-sangat merugikan untuk mahasiswanya kan. Jadi ini adalah poin penting ketika kalian mau mengedit video kalian ya. Kalau tidak punya mic, paling tidak cari tempat pengambilan gambar yang bebas dari noise. Nah, ini selalu saya sampaikan juga ke mahasiswa saya. Kalau memang kalian tidak punya apa namanya, um, uh, tidak punya power untuk melakukan itu, ya udah kalian nggak usah maksa untuk syuting outdoor. Indoor aja di dalam kamar kayak gini, kayak face to face gini, pasti suaranya akan jauh lebih terdengar, gitu kan? Kalian bisa lakukan itu. Jadi kalau memang tidak ada cara lagi yang bisa kalian lakukan, maka kalian
ya udah nggak usah ngoyo untuk ngambil outdoor atau di tempat yang rame ya. Coba di tempat sepi aja supaya suaranya bisa lebih terdengar. Kalau tetap masih ada noise, bisa diperbaiki di bagian pengeditan. Nah, jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk menaikkan atau apa ya, membuat suara original videonya itu bisa lebih nyaring. Nanti itu bisa dilakukan di Viva Video ya. Okay, that's it. Terima kasih. It's about the PowerPoint. Saya akan balikin dulu ke Miss Widi kali ya. Oke, Miss Widi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kalau ada yang belum jelas ya, bisa ditanyakan di question section. Ya, seperti itu Miss Widi. Oke, Miss Rati, sudah cukup untuk PowerPoint-nya. Bagaimana dengan PowerPoint-nya? Ya, demonstrasi videonya? Ya, alright. Kita akan masuk ke demonstrasinya ya. Saya sudah Thank you Miss Widi, saya ambil alih lagi ya. Alright. Jadi di sini saya akan tunjukkan satu video yang saya ambil bersama teman-teman saya to do this presentation today. Oke. Jadi dia ada satu video yang diambilnya di outdoor. Sore hari kalian bisa lihat komposisi pengambilan videonya ya. Kemudian suaranya juga kalian bisa lihat di sini. Saya play dulu aja. Right, that's it. Jadi itu tadi salah satu video yang sudah saya ambil yang masih original, yang belum diedit ya. Jadi hanya dari satu video kecil aja, kayak mau satu take ngambil satu take gitu, ternyata banyak banget mistake-nya, banyak banget salah-salah yang dilakukan. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya ini tidak kalian edit, gitu kan? Orang-orang akan lihat salah-salahnya dan they don't want to see it and you don't want to show it to them. Jadi that's why you need to edit it, right? Nah, di sini saya sudah siapkan lagi. Kita akan masuk ke Viva videonya ya sekarang ya. Kalian akan lihat bagaimana di sini saya mengedit video yang tadi saya ambil. Jadi itu tadi videonya saya ambil bersama 3 orang teman saya. Jadi ada 3 video yang terpecah gitu ya, yang terbagi-bagi. Kemudian saya akan mencoba gabungkan video tersebut ke dalam Viva Video dan akan saya olah menjadi satu video yang lebih menarik daripada video aslinya. Di sini akan ada 9 menit durasi, jadi kalian bisa perhatikan dengan baik dan benar ya. Oops, wait. It is not this one. Wait a minute. Okay. Ya, ini dia. Nah, di sini kita udah masuk ke aplikasi. Oke, saya ulang dulu ya. Jadi di sini ketika kalian mau masuk ke Viva Video itu kalian sudah pastiin kalian sudah install dulu, kemudian kalian tinggal buka aplikasinya aja ya. Sini ada aplikasi Viva Video. Kalian pilih edit seperti itu. Kemudian kalian bisa pilih video mana yang ingin kalian masukkan ke dalam Word kalian, gitu, ke dalam papan kerja kalian ya. Jadi kalian bisa masukin video dan foto dalam waktu yang bersamaan. Jadi penting sekali buat kalian untuk sudah punya frame dulu, seperti apa video yang kalian ingin buat itu kalian sudah pikirkan dulu. Nah kemudian langkah selanjutnya yang ingin saya lakukan itu adalah berkaitan dengan tadi suara tadi ya. Jadi di sini hal pertama yang saya lakukan ketika sudah masuk ke Viva Video itu adalah menaikkan semua volume dari original videonya ke 200%.
Jadi di sini kalian bisa lihat ada edit, kemudian kalian bisa naikkan volumenya yang tadinya 100 menjadi ke 200 semuanya. Itu nanti ada hubungannya di pengeditan suara. Kemudian di sini kalian bisa susun materinya sesuai sama yang kalian mau. Seperti yang tadi kalian lihat, foto yang di bagian belakang itu saya pindah ke bagian depan. Nah, mengaturnya ini termaksud juga dengan memotong bagian yang tidak perlu ya. Yang mau kalian hilangkan di sini tadi ada bloopers yang salah itu mau saya potong. Kemudian saya sortir lagi. Sortir bisa dua cara ya, bisa langsung dipindahkan seperti tadi atau kalian bisa pilih sort. Nah, ini dia lebih lebar gitu jangkauannya, kalian bisa pindahkan gitu. Selesai. Semudah itu ya. Jadi sudah nggak ada lagi blooper di awal, dia bisa langsung masuk smooth ke video yang benar yang kalian inginkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya biasanya saya suka atur transition-nya dulu supaya videonya nggak terlalu monoton gitu ya. Kalian bisa sesuaikan sama mood aja atau your own style. Kalian mau transition yang mana gitu ya. Transition-nya saya mau yang berputar ini sekarang. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini saya bisa masukkan effect. Jadi selain transition, kalian juga bisa masukkan efek-efek dan di sini banyak sekali pilihan efeknya yang bisa kalian download dan bisa kalian pakai gitu ya. Dan ini ada walaupun kalian nggak VIP, tetap bisa kalian pakai gitu. Walaupun ketika kalian VIP, pilihannya akan lebih banyak gitu ya. Tapi tanpa VIP pun udah banyak sekali pilihan yang bisa kalian pakai. Nah, di sini saya mengatur durasi dari fotonya, jadi dia bisa ke 1 menit ya. Dia bisa sampai ke 1 menit. Kalaupun misalnya kurang, kalian bisa kayak duplicate lagi, jadi bisa lebih panjang lagi. Nah, ini menarik nih. Di sini saya mau coba dubbing. Jadi tadi dari foto yang sudah saya siapkan, di situ saya mau dubbing suara saya. Jadi saya rekam dulu. Kalian bisa masuknya tadi ke sini, ke music. Dia masuk ke music, setelah itu kalian bisa pilih record. Nah, di record ini kalian tinggal tekan aja, kemudian kalian ngomong, kalian bisa dubbing suaranya, ya. Seperti ini. Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku dapat tugas dari kampus. Seperti itu, kemudian ketika di save, hasilnya akan muncul. Ya. Nah, kalau misalnya, tadi kan saya sudah atur dia durasinya 30 detik ya, ternyata saya ngomongnya nggak sampai 30 detik, nggak apa-apa, karena masih bisa kita edit. Jadi ini saya sampai mana habis suara saya, kemudian saya cut di sini, kalian bisa lihat kan gambar gunting, di situ kalian bisa cut dan kalian bisa buang sisa dari fotonya tadi itu ke tempat sampahnya di sini ya, bisa di delete, oke? Jadi nggak usah khawatir. Oke. Nah, di sini dia. Kalau misalnya semua materinya sudah oke, baru kita tambahkan teks. Jadi, jangan pernah menambahkan teks di awal. Kenapa? Karena tadi, ketika kalian sudah menambahkan teks, tapi kalian belum edit, maka nanti kan akan ada video yang dipotong, atau akan ada penambahan video. Itu akan mempengaruhi timing dari teks kalian, gitu kan. Posisi teksnya nanti akan berubah, akan jadi kacau balau. Jadi, makanya tadi saya bilang di awal, sangat penting kalian sudah punya konsep dulu, video kalian itu mau kalian edit seperti apa saja yang ingin kalian masukkan. Kalau itu semuanya sudah oke, baru kalian masuk ke teks. Gitu. Seperti di sini ya, saya bilang, do not input the text first, because it will give you massive problem. So, it is a big no. Really not recommended. Oke? Jadi, jangan masukkan teks lebih dulu. Kalau sudah beres, di sini baru kalian bisa masukkan teksnya. Nih, langsung aja tadi kan teks. Kemudian kalian bisa tambahkan teks. Di sini dia punya banyak banget font, punya banyak banget pilihan-pilihan fontnya, terus warnanya, bordernya, semuanya bisa kalian atur sesuai dengan yang kalian mau ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, di sini ini yang part yang sangat melelahkan sebenarnya dalam making a text itu adalah mengatur timingnya, gitu. Itu akan makan waktu sih, tapi
mudah untuk dilakukan gitu ya. Hanya mengaturnya saja. Nah, di sini saya coba pakai yang lain ya. Kalian juga bisa cek style atau font, jenis font yang lain. Itu kalian bisa lihat di sini ada kayak store-nya gitu. Itu bisa kalian download secara gratis, jadi nggak harus bayar ya. Nggak harus beli untuk menambahkan font dan efek dan lain sebagainya. Tinggal di-download aja. Oke, di sini saya masih lakukan proses yang sama untuk memasukkan. Jadi sangat beragam sekali pilihan untuk kalian gitu. Jadi videonya akan jadi lebih menarik ya, karena nggak monoton. Bisa kalian sesuaikan dengan style kalian sendiri, dengan preference kalian. Pengennya seperti apa? Ada yang pengen cute, ada yang kalau yang mahasiswa cowok-cowok mungkin pengennya yang lebih bold gitu kan, ada, semuanya ada. Jadi bisa kalian coba ya. Nah, di sini juga dia menyediakan Hangul, dia juga sediakan huruf kanji, huruf Mandarin, apapun itu masih ada di sini dan bisa banyak banget font yang bisa kalian pilih ya. Jadi sangat-sangat komplit. Di sini saya nulisnya pakai Hangul, sudah ada di situ jadi kita nggak perlu repot lagi. Tapi of course kalian tetap harus setting Hangul di ini kalian ya, di ponsel kalian. Nah, kalau sudah, teks sudah, sekarang saya mau masukin music. Musiknya tadi kalian tinggal masuk ke music aja. Di sini dia ada dua pilihan ya, ada yang online, ada yang your music. Kalau online itu dia sudah disediain sama Viva Video. Kalian tinggal pilih aja. Nah, kalau yang online itu dia sudah ada di Viva Video, kalian tinggal pilih dan download aja untuk bisa masukin ke video kalian. Tapi kalian juga bisa pakai di sini nih ada your music kan di situ. Nah, itu adalah musik yang punya kalian sendiri yang kalian download dari luar Viva Video. For example, kalian punya favorite song yang udah kalian download mungkin di YouTube atau dimanapun gitu ya. Ini kalian bisa masukin lagunya ke dalam sini gitu. Kekurangan dari online music ini biasanya dia may not match your taste. Jadi kayak taste-nya itu beda gitu sama yang kalian punya. Kadang-kadang musiknya itu tidak sesuai sama yang kita mau. Nah, kalian bisa masukinnya di your music itu ya. Kemudian di sini yang kedua, ketika kalian menggunakan online music itu bisa kena copyright. Jadi lagu-lagu yang tersedia di dalam Viva Video ini tidak sepenuhnya bebas copyright. Jadi kalau misalnya kalian pakai dan kalian upload video kalian misalnya ke YouTube, maka masih bisa kena isu dari si copyright ini. Makanya saya pribadi, because I upload my video on YouTube, jadi saya lebih suka pakai yang my music, yang biasanya saya download dari YouTube library, jadi bisa matching my taste of music and also terbebas dari copyright ya. Sini saya pilih music yang sesuai sama mood dari video saya ya. Nah, kalau sudah dapat, sekarang musiknya udah masuk ya. Di sini saya sarankan untuk ngeset musiknya itu selalu di bawah 50% karena background music ini sangat mengganggu kalau dia terdengar sangat nyaring dan ini sering sekali dilakukan oleh mahasiswa saya. Ya, ketika mereka membuat video, biasanya mau yang ala-ala vlog gitu kan, yang ngeliatin pemandangan gitu kan, dan itu bagus. Awalnya mereka kayak introduction dulu, suaranya kecil kan, suaranya kecil sekali. Saya pakai headset, oke, supaya saya bisa catch apa yang dia bilang. Tapi tiba-tiba back sound musicnya masuk dan itu kayak memekakan telinga sekali. So that's why pengeditan music atau background music ini sangat-sangat penting ya, supaya video kalian itu estetikanya tetap dapat gitu loh. Nggak cuma asal masukin musik aja, tapi jadinya malah nggak bagus gitu ya. Nah, jadi kalau untuk Viva Video, di sini saya sarankan ketika kalian masukin musik, itu kalian atur 50%, di bawah 50%. Dengan tadi suara yang di 200 tadi, di awal yang kita sudah set ya, suara original videonya, yang paling tinggi, kemudian suara back sound-nya itu di bawah 50%.
Tapi ini selalu bisa kalian adjust sesuai dengan preference kita masing-masing ya. Kita sesuaikan dengan videonya supaya balance aja. Kita lanjutkan dulu ya. Di sini kalian bisa lihat saya settingnya di 20. Ternyata pas didengar, suara musiknya masih sangat tidak terdengar. Jadi saya edit lagi, naikin ke 40%. Nah, di sini suaranya udah mulai terdengar ya. Saya pilih fade in dan fade off, itu maksudnya ketika musik masuk, dia lembut gitu, nggak langsung duk gitu ya. Jadi bisa diatur, di Viva Video bisa diatur. Ya, segini yang saya mau. Jadi, suaranya, oke, suaranya tetap jelas terdengar, tapi tetap kedengaran si back sound-nya tuh samar-samar aja gitu, nggak sampai mengganggu original kontennya. Itu yang saya mau ya. Bukan sebaliknya, malah back sound-nya yang super nyaring, tapi original sound-nya nggak kedengaran. It is useless. Oke? Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi musiknya tetap kedengaran samar-samar di belakang, tapi tidak mengganggu original sound-nya. Nah, di sini kalau sudah selesai kan semuanya tadi, subtitle udah, music udah, saya tinggal kayak mau nambahin elemen-elemen kecil aja untuk membuat videonya semakin lebih menarik gitu ya. Oke, sudah semua. Sekarang terakhir saya mau masukin yang tadi saya bilang watermark. Nah, watermark ini bisa kalian masukin kalau kalian VIP. Jika kalian tidak VIP, maka watermark-nya akan automatically dari Viva Video tadi yang saya bilang ada di bawah sini ya, Viva Video. Tapi kalau kalian VIP, kalian bisa pilih watermark yang kalian customize sesuai sama yang kalian mau. Di sini saya ambil random picture aja. Ada Shonupa sama Dimbinupa di sini. Mungkin kalian nggak tahu ya. Oke. Di sini saya bisa atur opacity-nya. Jadi bisa diatur ketebalan dari si watermark-nya ya. Tuh. Terserah kalian mau memposisikan watermark-nya di mana, saya pilih di pojok atas ini. Oke. Nah, sekarang bisa di-save. Save-nya itu, kalau untuk yang VIP di Android, itu kalian bisa nge-save-nya sampai di HD yang 720 pixel ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak VIP, maka yang paling tinggi itu adalah yang normal di 480. Tapi ini sudah sangat lumayan sekali jika tadi input awal videonya udah bagus duluan. Jadi pastikan videonya tuh udah jernih duluan. Mau kalian save-nya di 420, nanti hasilnya masih tetap oke. Ya. Tapi kalau misalnya videonya jelek, mau kalian masuknya di 720, tetap nggak akan oke. Jadi kunci utamanya adalah di pengambilan awal video. Terus sudah gitu, kalian klik aja, pilih, kemudian kalian save, dan kalian tunggu waktu renderingnya. Ketika menunggu rendering ini, jangan keluar dari sini ya. Gitu. Tetap tungguin sampai dia selesai. Kalau udah selesai, nanti dia akan automatically masuk ke galeri dan video kalian sudah selesai. Kalian bisa nikmatin video kalian. Jadi segampang itu, sehandy itu gitu ya. Asalkan kalian bisa memenuhi syarat-syarat awal yang tadi saya bilang tadi ya. Udah selesai videonya, jadi dia langsung masuk ke galeri. Nah, seperti itu. Oke, selesai tutorialnya ya. Jadi kalau misalnya kalian masih pusing, masih ada yang mau ditanyain, silahkan. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya, yang tadi saya sampaikan kalau problem terbesar dari pengeditan menggunakan ponsel itu adalah memori ya. Jadi ini akan sering terjadi ketika kalian menggunakan ponsel, yaitu adalah not enough storage space gitu. Jadi pastikan storage kalian itu cukup supaya hasil atau performance dari Viva Video untuk mengedit video kalian ini bisa jadi lebih bagus ya. Kalau misalnya kalian tuh terlalu penuh memorinya, nanti dia bahkan nggak mau disimpan gitu loh.
Tapi jangan khawatir karena dia akan kesimpannya di draft, jadi tidak hilang apa yang kalian edit tadi. Nanti kalian bisa hapus dulu beberapa atau kosongkan memori kalian dulu, lalu kalian kembali lagi ke Viva Video untuk di save, itu akan bisa dilakukan ya. Oke, sampai sini dulu tutorial atau penjelasan dari saya pagi hari ini. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di question session. Saya akan tampilkan sekarang hasil video yang sudah saya edit ini ya. Jadi dari video yang tadi ada sekitar lebih dari 10 menit, saya edit menjadi ke 1 minute, 2 minute video. Oke, sebentar saya carikan dulu ya. Sebentar, wait a minute. Hai semuanya, welcome back to my Oke. channel. Hai semuanya, welcome back. Miss Rati nggak Jadi kelihatan. ini tadi gimana? Coba di stop share dulu. Oke. Stop Coba share ya, dulu, baru sebentar. buka videonya duluan. Oke. Buka Saya video. coba terus ya. Wait a minute. Oke, kalau udah dibuka, di pause, baru share screen lagi. Oke. Sebentar ya. Oke, yang lain partisipan masih semangat? Kayaknya udah pada tidur, dia terlelebay sama suaranya Miss Rati kayaknya. Oh gitu. Oke. Hai semuanya, welcome back. Oke, sekarang di-share ya, Miss Rati. Sebentar ya. So this is the technology, guys. Sometimes it makes us confused, but don't worry, we can handle this. What about now, Miss Widi? Can you see it? Di share screen? Bisa kelihatan, Miss Widi? Share screen-nya yang sekarang? Bisa ya? Bisa. Oke, alright, thank you. Oke, jadi ini tadi video yang cukup panjang itu, di sini saya edit menjadi 1 menit 30 detik video ya. Bisa coba dilihat dulu hasil Hai dari semuanya, welcome back to my videonya. channel. Hari ini aku lagi dapat tugas dari dosen aku untuk membuat video self introduction. Dan di sini aku udah minta bantuan ke teman-teman aku untuk memperkenalkan diri mereka dalam 3 bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Buat kalian yang penasaran, bisa tonton videonya sampai akhir ya. Bye-bye. Oke, Kak. Perkenalan, bahasa bahasa Indonesia, business, Kak. Hai semua. Kalian bisa menjawab aku orang Indonesia. Aku 20 tahun. Aku suka menyanyi. Salam kenal semua. Dah. Hi everyone. My name is Maimuna. You can call me Mona. I am from Indonesia. I am 20 years old. I like singing. Nice to meet you. Bye-bye. 여러분 안녕하세요. 저는 마이mun아입니다. 네, 전화라고 불러주세요. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 20살이에요. 노래 부르는 거 너무 좋아요. 만나서 너무 반가워요, 여러분. 안녕. Aku yang udah kerjain bareng-bareng sama temen aku. Semoga kalian suka sama videonya. I see you guys in my next video. Bye. Oke, so that's it. Ya, jadi kayak gitu tadi videonya. Dari yang kalian lihat ya, awalnya video originalnya seperti apa, no music, still a lot of mistake. Tapi dengan sedikit editan, kalian bisa membuat satu konten yang lebih menarik daripada video originalnya. Itu tadi versi saya yakin versi kalian bisa jauh lebih menarik dari ini, karena kalian adalah orang-orang muda yang punya banyak ide cemerlang di otak kalian gitu ya. Jadi kalian pasti bisa menggunakan Viva Video ini dengan sangat baik. Kemudian apakah saya lebih menyarankan menggunakan Viva Video atau apapun itu berbasis smartphone ketimbang yang laptop? Jawabannya tidak juga. Jadi
silahkan disesuaikan dengan apa yang kalian mampu lakukan gitu. Jadi kalau memang kalian merasa lebih nyaman menggunakan editor yang ada di laptop, go ahead. Oke, tidak ada alasan untuk saya untuk melarang kalian melakukannya. Tapi buat kalian yang merasa saya tidak familiar dengan menggunakan laptop atau saat ini saya tidak memiliki laptop atau laptop saya sedang rusak, maka salah satu cara yang bisa kalian lakukan kemudian untuk memenuhi pembelajaran kalian di kampus dengan yang sekarang sedang berbasis online ini adalah mungkin dengan menggunakan video berbasis smartphone kalian gitu ya. Jadi I think that's all for today. Semoga materi tadi bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam pembelajaran kalian atau kehidupan kalian selanjutnya. I'm so sorry if I make any mistake. Thank you so much for listening to me till the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for Miss Rati for explanation ya, sangat komplit banget ya dari penjelasannya sampai ke demonya ya, semua sudah dijelaskan. Tapi kalau misalnya memang ada pertanyaan silakan tulis di chat room atau nanti tinggal ditanyakan aja ya. Oke, jadi sekarang waktunya untuk pembicara kedua yaitu Mistika ya. Nah, sebelum Mistika menjelaskan tentang materinya, saya mau perkenalkan dulu. Mistika mungkin di sini udah banyak yang kenal ya, karena di sini adalah Mistika ini adalah kakak tingkat kalian ya, baru aja lulus dari Widyagama gitu. Jadi beliau ini adalah alumni Widyagama angkatan 2015. Sekarang Mistika ini bekerja sebagai guru di MTS Muhammadiyah Samarinda. Mistika ini juga adalah admin Instagram untuk Prodi Bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian lihat Instagramnya Prodi Bahasa Inggris, bagus banget ya. Itu adalah Mistika tuh yang mengorganize-nya gitu ya. Oke. Lalu Mistika ini dulu pas SMK juga jurusannya multimedia, makanya Mistika bisa mengedit video, bisa mengedit gambar juga, desain grafis gitu ya. Pokoknya bagus deh. Oke. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, langsung kita persilakan aja Mistika untuk menjelaskan. Oke, Mistika, silakan. Oke, thank you Miss Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Kali ini saya bakal ngelanjutin sesi yang kedua dari seminar ini. Nah, tadi Miss Rati udah ngejelasin ya gimana cara mengedit video menggunakan aplikasi Viva Video, yang mana aplikasi tersebut editnya dengan menggunakan smartphone. Nah, kalau saya di sini akan menggunakan software di laptop, yang mana tadi disebut oleh Miss Rati itu dengan proper way ya. Oke, langsung saja. Nama aplikasinya di sini yang bakal saya gunain itu bernama ini. Let's Adobe After Effects. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa aplikasi ini. Ya, After Effects ini adalah video editor yang khusus buat motion graphic. Tapi juga bisa ngedit secara basic, nge-cut, ngegabungkan video, ngatur warna, kecerahan pada video, dan sebagainya. Mungkin kelemahannya cuma lebih rumit dan membutuhkan spesifikasi laptop yang mumpuni. Seperti itu. Sebelum kita mulai, saya mau lihatkan video yang bakal kita edit nanti. Di sini ada 3 video. Kita tonton dulu dari sini. Play. Ya, Ya, ketiga video ini adalah video-video yang bakal kita edit nantinya di aplikasi After Effects ini. Sebenarnya dari 3 video tadi sudah cukup bagus ya. Struktur videonya,
pencahayaannya, suaranya juga cukup jelas, jadi tinggal ngedit sedikit saja. Nah, sekarang langsung saja buka aplikasi After Effects-nya. Nah, yang di sini After Effects yang saya pakai adalah After Effects 2020. Kalau kalian misalnya ada yang punya After Effects versi lain juga bisa. Paling yang berbeda adalah interface-nya atau tampilannya dan tools-tools-nya mungkin ada yang agak yang beda penempatannya. Tapi ya sama aja fungsinya. Oke. Nah, untuk tampilan pertama, di sini bakal muncul Welcome to After Effects. Nah, di sini kalian langsung aja ke New Project. Nah, setelah sudah ngeklik New Project tadi, kalian harus buat komposisi dulu. Caranya, di sini ada tombol-tombol, File Edit Composition. Pilih Composition, New Composition. Nah, di sini Composition Settings gunanya itu untuk mengatur format video kalian. Ukurannya, durasinya, hingga background color dari color video kalian. Di sini preset, saya sering menggunakan HDV, Adobe HDTV. Preset ini gunanya seperti template. Jadi kalau misalnya kalian pilih yang ini, nanti otomatis ukurannya bakal berubah sesuai dengan presetnya ini. Frame rate-nya 2,97, durasinya, nah durasi ini kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Di sini saya mau edit video tadi 18 detik misalnya. Background color, nah background color-nya ini bisa kalian ubah sesuai dengan kalian yang mau. Di sini bisa ubah-ubah, tinggal di otak-atik aja. Saya biasanya tetap pakai yang hitam. Oke. Nah, untuk mengimport bahan-bahan atau file-file yang menjadi bahan tadi, ada beberapa cara. Yang pertama, di sini klik 2 kali, nanti bakal langsung muncul pop-up seperti ini. Kalian tinggal select aja semuanya, nanti tekan import. Cara kedua, klik kanan di mouse kalian, pilih import, pilih file atau multiple files. Nah, seperti ini. Cara ketiga, file, pilih import, pilih file. Nah, tinggal pilih bahan-bahan tadi, select semua, import. Oke. Next, kita bakal ini, drag bahan-bahan file kita ini ke timeline. Seperti ini. Oke. Nah, untuk main layer, ini kan layer. Kita layer ini cara mainnya gimana yang di atas, gimana yang di bawah. Maksudnya seperti ini. Ini kan file gambar nih. Tadi itu gambar logo. Kita rename aja dulu supaya lebih mudah. Logo. Nah, kita drag ke atas. Nah, dia bakal muncul di paling depan. Tapi kalau misalnya kita drag lagi ke bawah, bakal ketutupan. Jadi mainnya tuh gimana yang di atas, gimana yang di bawah. Saya harap kalian ngerti ya. Oke, kita tarik lagi ke atas. Untuk musiknya, di sini kita taruh paling bawah aja. Nah, di sini file videonya, ini bertumpuk tuh. Bertumpuk kan? Jadi yang kelihatan, ini logonya kita hide-kan dulu, sembunyikan dulu. Nggak usah di-drag ke bawah lagi, cuma di-hide, disembunyikan dulu. Caranya di sini ada icon, bentuknya mata. Tinggal klik saja, seperti ini. Nah, dia bakal hilang. Lalu kita ini atur file video ini. Karena yang ini dia masih ketumpuk. Jadi yang kelihatan cuma bagian atasnya aja. Caranya tarik masing-masing layer ini, layer video.
Misalnya ini video kedua, video pertama, ini video kedua, ini video ketiga. Video kedua kita tarik ke ujung sini, ujung ketemu ujung. Video ketiga tarik ke sini. Oke. Nah, dia bakal memanjang seperti ini, nggak menumpuk kayak tadi. Ya, setelah ngedit video ini, layar video ini, saya mau logo, ngedit logo. Nah, tadi logonya gede kan, kita kecilin lagi dan cari posisi yang tepat buat logonya. Di sini ada tombol panah, kita klik dulu layar logonya. Ada tombol panah di sini, kalian klik, nanti bakal muncul transform. Di sebelah transform ada icon lagi seperti tanda panah ini, tanda lebih ya, lebih dari. Nah, klik lagi. Nah, di sini ada beberapa opsi. Masing-masing opsi ini punya kegunaan sendiri. Contohnya yang pertama ada opacity. Opacity itu gunanya dia mengatur transparansi dari objek ini, dari objek yang kita pilih. Kalau kita mainin di sini di sini ada tulisan berwarna biru. Kalau tulisannya berwarna biru di aplikasi ini berarti bisa diedit. Contohnya kita pilih opacity, kita tulis di sini misalnya 60%. Nah, maka makin transparan objeknya. Atau kalian nggak usah ngetik, kalian tinggal drag saja, drag ke kiri maupun ke kanan. Semakin kecil persennya, semakin transparan objeknya. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita nggak usah ditransparasi ya. Untuk yang rotation ini gunanya untuk memutar objek. Tinggal drag yang di sini. Nah, seperti ini. Buat rotation. Kembalikan ke awal, cukup ketik 0 dan enter. Sekarang yang scale. Scale ini untuk memperbesar, memperkecil. Caranya sama, tinggal ngedrag aja. Ngedrag ke kiri, ngedrag ke kanan. Seperti ini. Saya mau jadikan ini kecil. Nah, seperti ini. Dan position ini untuk mengatur posisi objek di videonya. Ya, di sini ada 2 angka yang bisa kita drag, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini untuk ngatur posisi secara vertikal. Nah, secara vertikal. Seperti ini. Kalau yang sebelah sebelah kiri, itu secara horizontal. Ya, seperti ini. Saya mau taruh di sini saja. Oke. Dan untuk anchor point, nanti saja dijelasin. Sudah selesai. Sekarang kita edit videonya lagi nih. Di sini saya mau potong video di bagian misalnya di sini. Kita klik video ini, layar video yang ini. Lalu cara potongnya dengan ada beberapa cara, ada 2 cara. Yang pertama, tekan edit di sini yang ujung, edit, lalu pilih tulisan split layer. Oke. Nah, di sini udah terpotong nih, tinggal kalian delete saja. Nah, kalau mau ini udah terdelete loh, kalian mau nggak jadi nih, tinggal Ctrl Z. Dia bakal nimbul lagi. Cara yang kedua, kalian pakai keyboard kalian dengan ketik Ctrl Shift D. Maka otomatis nge-cut. Oke. Sudah, kita potong, kita delete. Karena di sini ada gap, karena kita potong tadi, tarik lagi yang 2 video yang sesudahnya. Tarik, misalnya di mana ini? Oke. Ya, seperti ini.
Oke. Sekarang saya mau atur warnanya. Karena di sini masing-masing video, pencahayaannya, maksud saya pencahayaannya nih beda-beda. Yang video pertama itu, agak terang, maksudnya agak gelap. Yang kedua ini terang, pas lah menurut saya. Yang ketiga ini dia terang banget, jadi nggak kontras gitu ya. Caranya di sini ada mana ya? Nah, di sini ada panel sebelah sini. Nah, ini panel-panel ini dia punya fungsinya masing-masing. Misalnya tadi saya mau mengubah cahayanya dengan klik panel ini, efek dan preset. Nanti bakal muncul opsi-opsi untuk nambah efek. Nah, ini dia. Di sini ada banyak efek nih. Ada traditional audio, blur and sharpen. Nah, ini buat warna-warna ya. Untuk yang suka ngedit video cinematic ini, nah di sini mainnya. Oke, saya mau main apa tadi? Cahaya. Cahaya biasanya saya memakai curves. Bukanya di sini, di color correction. Nah, di sini kalian pilih curves. Mana curves? Ini curve. Tarik, taruh di layar yang pengen kalian edit. Nanti ya bakal timbul di sini efeknya. Nah, di sini ada garis nih. Tinggal kalian klik di tengah, lalu drag seperti ini. Sesuai dengan pencahayaan yang kalian mau. Kita bakal samain ini ke video kedua aja. Oke. Video kedua kita juga bakal kita edit. Seperti ini. Oke. Yang sekarang video ketiga. Nah, karena video ketiga ini dia lebih terang dari kedua video tadi, kita pasin aja, yaitu kayak ngegelapin dikit lah. Caranya, tadi kan kalau nerangin kita ke kiri, ke atas. Sekarang kita ke bawahin buat gelapin sedikit. Seperti ini. Ya, ini menurut saya udah cukup kontras ya. Oke. Oke, next untuk edit yang berikutnya, saya mau ngasih subtitle di sini. Kita dengerin dulu dialog yang pertama Mbaknya ngomong itu apa. Oke, dialog yang pertama yang Mbaknya ngomong, hello everyone. Oh ya, di sini klik tools yang bentuknya T. Itu dia tools untuk membuat teks. Klik di mana yang kalian mau, posisi teks yang kalian mau di videonya. Misalnya di sini. Lalu kalian ketik teksnya tadi. Hello everyone. It's me again. Nia Robert. Oke, untuk mengubah font, warna, sama ukuran size dari teks ini, kalian lihat ke sini lagi, ke panel sebelah kanan. Di sini ada yang kebuka, yaitu panel karakter. Nah, untuk mengubah fontnya, kita di sini ada pilihan, yang di sini tabel kotak ini. Tinggal klik ini, yang panah, tombol panah, pilih font yang kalian mau. Misalnya yang ini saya pakai. Oh ya, ini di-select dulu ya. Ctrl A di keyboard kalian hingga seperti ini, lalu pilih fontnya.
Setelah itu, kalau warnanya ngubahnya di sini, di kotak warna ini. Tinggal klik klik 1 kali. Warna fontnya kalian sesuka kalian mau yang mana. Di sini saya pakai yang putih saja. Oke. Oke. Untuk size-nya di sini, ngatur size-nya di sini. Ada logo icon T besar, T kecil ini dia ngatur size-nya. Nah, tinggal drag saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini fontnya tulisannya tuh nggak ke tengah ya, nggak ke tengah video. Cara ngaturnya supaya dia bisa ke tengah video, nggak miring kayak gini. Dia kita aturnya di align, di panel kanan lagi di bagian align. Di sini bakal nimbul pilihan nih. Ini maksudnya rata kiri, ini rata kanan, dan ini rata tengah. Nah, dia bakal ke tengah jika pilih yang ini. Dan untuk subtitlenya, yang pertama, habis itu buka tekan layar ini, tekan layar teksnya, buka icon panah ini. Nanti ada 2 pilihan, pilih yang teks, buka lagi. Nah, di sini ada tulisan short text dan sini ada icon bulat. Kalian tekan. Nah, nanti ada muncul kotak di sini. Nah, itu dia sebagai penanda frame-nya. Kita play lagi videonya. Oke, dialog kedua dia mulainya di bagian di sini, bagian ini. Tinggal ganti aja, tinggal ganti langsung teksnya. Today, I wanna explain you about simple present tense. Nanti jadinya seperti ini, bakal otomatis keubah. Oke, di sini dia ngomong so simple present tense is simple present tense is present tense is ya, sampai sini aja dia ngomong ya tadi. Dan sudah selesai. Buat subtitlenya kita preview lagi. Nah, kalau kalian mau buat subtitlenya ini cuma sampai di detik ini aja nih, setelah detik ini nggak ada lagi nimbul teks apapun atau subtitle apapun, kalian caranya ini layar yang berwarna ini di layar teksnya ini, dari sini kalian drag, tarik ke detik yang kalian sudah tentukan tadi dengan garis yang biru ini. Maka nanti subtitlenya hilang setelah garis layarnya ini habis. Untuk subtitlenya sudah, sekarang kita bakal lanjut ke bikin pop-up. Bikin tiba-tiba di sini ada mbaknya nih yang di sini. Di scenes ini ada muncul kotak. Nah, jarinya ini kan nunjuk nih. Nanti di situ ada kotak muncul dan nambah penjelasan di kotak itu.
Oke, caranya tinggal di sini lihat lagi di tools ini. Di bagian atas, pilih yang rectangle tool, yang gambar ikonnya kotak. Tarik di sini langsung saja di videonya. Saya seperti ini. Dan nah, kita atur lagi nih step-nya sesuai dengan di menit ke ini aja, di detik pas Mbaknya nunjuk aja. Kita tarik, sesuaikan dulu garis birunya ini ke sini. Kita tarik lagi. Tarik lagi. Nah, nanti bakal hilang seperti itu. Kita nambah teks lagi di dalamnya. Tulis simple present tense. Seperti ini. Lalu taruh di dalam kotak. Nah, ini kegedean nih. Kita kecilin lagi. Caranya sama. Seperti tadi, di sini tinggal kita drag saja menjadi yang dibutuhkan. Kita move. Oh ya, move-nya pakai tools ini ya. Tools apa namanya tadi? Selection tool. Kita pakai ini untuk ngatur posisinya. Oke. Kita samakan layarnya dengan layar step tadi. Jadi munculnya cuma di menit situ aja. Oke, sini. Teksnya yang simple present tense kita kurangin aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk lebih bagusnya kita ada apa namanya? Buat efek transisi ya. Jadi ada efek yang buat nggak boring lah. Nah, di sini efek transisinya saya pakai plugin. Plugin ini namanya Animation Composer. Oke, buka window. Di sini ada Animation Composer. Nah, ini plugin. Plugin itu sangat membantu buat apa ya? Menghemat waktu dan mempermudah kalian dalam dalam pengeditan video. Insya Allah nanti setelah materi ini, ya, bagi yang mau nanti saya kasih linknya di grup, ya, beserta cara menginstalnya di laptop kalian. Oke, kita tadi mengedit yang ini, step dan ini, text simple present tense. Klik dua-duanya. Klik dua-duanya. Di sini ada berbagai efek, ada transisi, ada efek, ada pre-comps, ada sounds. Nah, untuk transition untuk kali ini saya pakai yang transition preset. Nah, di sini ada pilihan lagi nih. Ada 2D, ada 2D layer transformation, ada 3D layer transformation. Kita buka yang 2D dulu, 2D dulu. Nah, untuk preview gimana kita cara, oh my god. Nge-crash laptop saya. Wait a minute. Oke, maaf nih, kayaknya tiba-tiba laptop saya nge-crash. Nggak bisa lagi. Coba saya Control Alt Del.
Kenapa ini? Wait a minute. Oh, what's wrong with this? Come on. Okay, I'm sorry guys if you still masih ngedengar ini. Saya minta maaf, ini mungkin nggak tahu ini kenapa tiba-tiba laptop saya tiba-tiba nge-crash. Gimana ini ya, Miss? Oke, saya kembalikan dulu ke moderator ya. Miss Widi, help me. Oke, jadi Mistika ini free ya? Iya, nge-freeze tiba-tiba. Aduh. Nah ini. Oke, ini tuh Panjang. Miss tiba-tiba. I don't know. Ini memang sering begini nge-freeze? Enggak Miss, baru ini aja, makanya saya kaget. Mungkin memang terlalu berat ya, sambil nge-zoom, sambil juga Iya juga sih. sambil buka Adobe-nya. Oke, jadi gimana ini Miss? Ya Allah. Jadi I'm masih sorry guys. Atau ini aja deh, jelasin aja gimana cara ngerendernya, habis itu ya udah, ini kan paling ngegabungin lagi. Gabungin yuk. Iya. Tinggal ngerender aja sih. Bikin teksnya kan paling sama aja antara ini sama yang video berikutnya ya. Oke. Oke guys, jadi karena laptopnya kayak gini, nggak tahu kenapa. Langsung aja saya jelasin apa ini, bisa nggak ya? Di sini ada panel yang paling atas, di situ ada tulisan composition. Mistika? Oke, sepertinya Mistika laptopnya crash, jadi udah keluar dari sini, udah out ya. Jadi untuk sharing sectionnya mungkin bisa join setelah ini gitu ya. Oke, untuk semuanya di sini masih semangat. Miss Vidi mau dengar suaranya dong. Ya, Miss. Ya, masih dengerin penjelasannya tadi dari Miss Rati dan Miss Atika. Masih, Miss. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak?
menurut kalian susah nggak sih ngedit video tadi itu dengan cara lewat PC atau lewat smartphone gitu? Halo, kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Miss Rati sudah ada di sini, tapi Miss Tika lagi berhalangan karena laptopnya ya. Jadi ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah jelas penjelasannya? Oh ya, jangan lupa juga di chat Miss Widi ada uh, kirim link untuk sertifikat. Jadi kalian bisa isi formnya ya untuk dapat sertifikatnya. Sudah belum isi untuk sertifikatnya? Sudah, Miss. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanya? Oke, Miss Tika balik nih. Gak apa-apa, karena emang if we play with technology, sometimes it happens, right? Iya. Emang kejadian kayak gitu, dan itu bisa kayak dijadiin pembelajaran juga ke mahasiswa, karena banyak sekali mahasiswa saya yang telat mengumpulkan tugas dan tidak bisa melakukan hasil performance dengan baik di akhirnya, itu dikarenakan adanya technical problem. Kayak misalnya tadi laptopnya tiba-tiba crash miss gitu, atau handphonenya tidak bisa dipakai miss, tiba-tiba error gitu kan. Jadi itu bisa dijadikan pembelajaran buat mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti seminar kali ini, bahwasannya sangat penting untuk menjaga waktu deadline kapan ditentukan oleh dosen gitu. Jadi jangan misalnya besok dikumpul baru mau dikerjakan dan dirender malamnya itu ternyata laptopnya error misalnya gitu, atau handphonenya error. Jadi bisa dijadikan pembelajaran ke depannya ya. Jangan bentar aja kok ini gitu, karena kan kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang kan kita gitu, ini gampang sebentar aja gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang karena kita bermain dengan teknologi, jadi pasti ada technical problemnya kan. Ini bisa dijadikan suatu pertimbangan ketika kalian ingin mengerjakan sesuatu. Seperti itu. Oke. Sudah ditanyain, ada pertanyaan nggak? Atau lanjut tadi. Agung ini juga suka membuat video ya, suka bikin video, suka editing video juga. Atau Agung mau nanya? Atau mungkin bisa ditanya preferensinya Agung nih yang mana nih, lebih suka pakai laptop atau pakai ponsel gitu kan. Agung? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya? There's no any question? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Sudah sangat jelas gitu ya. Sudah jelas. Kalau misalnya kurang jelas, nanti ini mau di-upload di YouTube, kalian bisa tonton ulang ya. Oke, jadi kita akhiri ya untuk seminar kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir ya, dan semoga ini bermanfaat buat kalian karena ini tuh penting gitu ya untuk tugas kalian, dan juga kalau misalnya kalian lagi ngajar gitu ya, mungkin ada yang punya private gitu kan, ngajar kursus private gitu atau les private gitu, kalian ini kan lagi online gitu ya, kalian bisa buat video yang menarik gitu, karena kalau kalian membuat video pembelajaran tuh harus menarik gitu, biar mereka nggak bosan. Jadi ini pasti berguna banget ya. Oke, sekarang kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum keluar semuanya aktifin videonya karena kita mau foto bersama ya. Oke, aktifin videonya. Oke, aktifkan videonya.
Oke, yang lain? Haya, Agustinus, Anissa. Cici ini siapa? Oke, Dela, Kariski. Oke, kita ambil fotonya ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oh, ada jaringan tidak mendukung ya, jadi nggak bisa buka kamera. Oke, no problem. Ya. Oke, sekarang kita pakai pose Widyagama ya. Pose Widyagama gimana? Gini ya. Gimana? Ya, ya gini. W, ceritanya ini huruf W. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, thank you very much everybody ya. Jadi nanti jam 2 kita ada seminar lagi. Seminarnya Miss Arianti tentang academic writing. Jadi jangan lupa untuk join ya. Oh, Cici itu Cesa ya. Oke, Cesa ya. Oke. Jadi nanti jam 2 join lagi tentang academic writing. Ini juga penting karena kalian anak kuliahan pasti akan sangat membutuhkan tulisan akademik yang bagus gitu ya. Jangan lupa jam 2. Oke? Nanti Haya sebagai moderatornya, oke? Oke, thank you very much everybody. Bye-bye. See you. Thank you Kak Karati. Thank you Mistika.